Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan dan yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, mari kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Biarlah kita ada di hatinya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami benar mengasihi Engkau? Mari sama-sama katakan. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Selidikilah hatiku, selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuhku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda
kepada hambanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai hormat kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 7. Nanti kita membaca secara responsoria. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2 dan ayat 7 sama-sama kita nanti membaca. Mazmur pasal 111 dengan judul perikop Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ayat 7 sama-sama 1, 2, 3 ya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Di hadirat Tuhan kita berikan hati kita, segenap tubuh jiwa roh kita bagi kemuliaan-Nya. Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapak Ibu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh sehat pada saat pagi hari ini. Kita boleh lalui masa-masa yang sulit karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari kita menyembah Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil Dia Bapa, Bapakku yang baik,
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan lembut katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan lebih yakin lagi katakan tak pernah berakhir kasih setiamu. Benar Tuhan, tak pernah berakhir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan dengan lebih yakin lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
Bapakku. Haleluya. Engkau lihat hati kami Tuhan, yang rindu lebih menyembah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Kuriara labaya sikiri labapa kiara labaya sikiri labapa kiara labaya sikiri labapa kuriara labaya labapa Jesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya Engkau yang kami muliakan. Syirala bapa kuriara la bapa kuriara la bapa syirala la bapa sikiriala la bapa kuriara la bapa Jesus. Kuriara la baya sikira bapa Jesus sakana bakara la bapa Kau yang ku sembah ya Tuhan. Syara la bapa kiara la batakara la bapa syara la balaba yara la bapa kiara la balaba yara la bapa syikiri la bapa. Mari buka suara kita Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Apapun keadaan kita, baik buruk suka duka, kita berkata Tuhan tetap baik, Dia tetap setia, Dia tetap mengasihi kita. Dia Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Manusia boleh meninggalkan kita, tapi kita percaya ada pribadi yang setia, ada pribadi yang sungguh sangat mengasihi kita. Dialah Bapa kita yang baik. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Berikan yang terbaik bagi Allah kita, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Haleluya. Syarara bapa kuriara labaya shekere bere kiara labaya shekere bere shikiriara labapa Jesus. Kuriara labaya shikiriara bapa kiara labapa kiana ya shikiriara bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Lebih lembut katakan, Engkaulah Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita. Kita akui Dialah Raja kita. Dialah Tuhan kita yang berdaulat atas kehidupan kita, yang bertahta atas kehidupan kita. Berdaulat atas Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
Tuhan. Lebih lagi katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berikan salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan adalah Raja kita. Tuhan adalah kemenangan kita. Tuhan yang berdaulat dan bertata atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Raja, punya Tuhan, punya Allah yang dahsyat. Tiada yang seperti Dia. Haleluya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Kita senangkan hatinya. Kita percaya Dia Allah yang bertakhta di atas hidup kita. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, kau Allah
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Masih sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Masih mau melompat untuk Tuhan? Amin. Jangan jaim datang ke rumah Tuhan. Mari kita serukan sorak-sorai kemenangan kita. Sebab Dia adalah Raja kita. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Mari kita bertepuk tangan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Siapa melompat bagi Tuhan? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan, kita tetap bertepuk tangan, percaya oleh karena Dia kita menang. Amin. Percaya hari ada kesembuhan. Amin. Ada kelepasan. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadirat-Nya. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Sama-sama katakan, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Mari melompat dan kita one, two. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau hidup, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta di hidupkan kami. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang sukar dan mustahil. Karena kami tidak berjalan sendirian. Ada Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Haleluya, sama-sama kita angkat pujian ini, merupakan iman kita. Katakan, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu
berkata di hatiku, kemurahan-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, Engkau yang bertahta bagi kami, Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang terlebih besar. Hosana bagi-Mu. Saya jemput jemaat kita untuk bangkit berdiri. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hati. Kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Ku
Haleluya. Salam. Ya, kita bersyukur kita menikmati hari ke hari bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada di pihak kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal 8:31, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Berarti selama kita di bumi ini diperhadapkan ada musuh, ada lawan. Tapi jangan takut, Tuhan yang berfirman. Ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Artinya, kalau Tuhan di pihak kita, pasti kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Baik saudara, tema firman Tuhan hari ini, iman dan pembaharuan karakter. Orang beriman itu pasti berubah karakternya. Kalau tidak berubah karakter berarti tidak ada iman. Boleh beragama Kristen, tapi kita lihat, walaupun di agama Kristen, tapi tidak ada pembaharuan karakter. Berarti ini Kristen yang tidak memiliki iman, karena tidak ada pembaharuan karakter. Iman dan pembaharuan karakter. Orang beriman pasti karakternya hari ke hari dibaharui hingga sama dengan karakter Kristus. Katakan bersama-sama temanya, iman dan pembaharuan karakter. 1, 2 ya. Iya. Orang beriman pasti karakternya dibaharui hari ke hari. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Efesus pasal 4. Kita baca dimulai kitab Efesus pasal 4. Ya. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 25. Kita baca secara responsoria. Saya mulai ayat ganjil dan saudara baca genap. Ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidupmu lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama-sama anggota. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah iman dan pembaharuan karakter. Jadi semua anak Tuhan, hamba Tuhan, bukti kita beriman
ada pembaharuan karakter, ada pembaharuan kelakuan, ada pembaharuan tabiat kita. Harus dibaharui hari ke hari. Saudara, di sini kita lihat bahwa bukti karakter yang sudah dibaharui. Tanda-tanda karakter kita dibaharui dari sehari ke sehari. Kita lihat yang pertama adalah tak lagi sama dengan dunia. Tidak lagi sama dengan dunia. Kita lihat ayat, tolong Pak dibaca kembali 17 sampai 19. Efesus pasal 4 17 sampai 19. Sampai 19. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, maka di sini yang pertama tidak lagi sama dengan dunia. Orang tidak mengenal Allah artinya berbeda dengan dunia, tidak mengenal Allah, yaitu dimulai dari pikiran yang sia-sia. Jadi mulai dibaharui pikiran kita. Maka dikatakan firman, kalau sudah dibaharui pikiran kita, berarti kita memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Itulah yang dibaharui pikirannya. Ya. Maka ibu bapak tahu sekarang apakah kita masih sama dengan dunia? Kita masih berpikir yang di dunia ini. Kita pikirkan terus masalah apa yang di bumi ini. Ya, memang kita masih ada kebutuhan di bumi. Tapi jangan hanya memikirkan perkara bumi, tapi pikirkanlah perkara di atas, pikirkanlah perkara kekekalan. Ya. Firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 6 ayat 3. Ingat ini, umur kita tidak 1000 tahun. Tolong dibaca Pak. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Firman ini mengingatkan kita, umur manusia hanya 120 tahun. Tapi realitanya tidak ada lagi 120 tahun. Firman mengingatkan, bahkan dikatakan dalam kitab Mazmur, umur manusia 70, 80 kalau kuat. Itu pun kesusahan, kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Ya. Lebih dipersingkat di kitab Mazmur saudara. Tapi Kejadian pasal 6 ayat 3, umur manusia hanya 120 tahun. Di Alkitab dicatat, siapakah berumur 20 tahun, kekuatannya tidak hilang, matanya tidak kabur. Namanya adalah Musa. Ini luar biasa. Belum mencapai 120 tahun, mungkin 70, 80 tahun, sudah sakit-sakitan. Tidak bisa menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan di bumi ini. Tetapi Musa, dia menikmati 120 tahun. Kekuatan tidak hilang. Kalau sudah sakit, kekuatannya berkurang. Kalau sakit, pasti kekuatan berkurang. Berarti Musa tidak mengalami sakit penyakit. Saudara, itu pun hanya 120 tahun. Ya, dia hanya berumur 120 tahun. Makanya saudara, di balik kehidupan sekarang, kalaupun umur kita dikatakan tadi Kejadian pasal 3 sampai 120 tahun, tapi di balik 120 tahun ada kehidupan selama-lamanya. Maka firman Tuhan berkata, mari kita pikirkan perkara-perkara di atas. Haleluya. Mari kita pikirkan perkara-perkara di atas. Kita ikut Tuhan, jangan hanya memikirkan perkara di bumi.
berarti sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan adalah orang-orang duniawi. Pikirannya tentang bumi ini. Dia memikirkan hanya keindahan di bumi, tidak dipikirkan di balik kehidupan ada hidup yang kekal. Maka persiapkan diri kita untuk beriman kita memperoleh hidup yang kekal, saudara. Hidup selama-lamanya. Makanya firman Tuhan berkata, pengertiannya yang gelap. Jadi kenapa tidak bisa melihat perkara di atas? Karena pengertian yang gelap, saudara. Itu dikatakan tadi di ayat 18. Coba Pak, ayat 18. Kita Efesus pasal 4 ayat 18. Efesus ya, ayat 18. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, jelas dikatakan 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, dan dikatakan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, kedegilan hati dikatakan di sini, kedegilan hati mereka. Kedegilan hati adalah suka melawan. Walaupun firman disampaikan, dia tidak mau percaya, itu melawan. Degil hatinya. Jangan sampai kita nak Tuhan hamba Tuhan kedegilan hatinya. Artinya hati yang dikatakan sini kedegilan hati, artinya suka melawan, suka menantang. Tidak percaya apa yang dikatakan firman. Makanya kita nak Tuhan, mari aminkan firman. Ya. Kita percaya firman berkata bahwa segala tulisan itu yang tertulis. Segala tulisan yang dilakukan Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itulah yang firman yang diilhamkan oleh Allah. Maka saudara, berbahagialah kita di saat mendengar firman. Maka minta kemampuan dan kekuatan Allah supaya kita mengerti. Supaya firman itu benar-benar masuk di dalam hati kita. Kita terima di dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, memiliki kedegilan hati. Ini adalah kerjaan setan supaya tidak percaya, tidak mau melakukan, tidak mau menuruti firman. Sudah dia tahu firman tapi tidak percaya. Saudara, terlalu banyak orang mengaku orang percaya kepada Yesus tapi tidak melakukan firman. Itu adalah sedang melawan Tuhan. Saudara, tapi kalaupun banyak yang mengaku diri anak Tuhan masih diberi perpanjangan umur, ya, maka kesabaran Tuhan itu luar biasa. Beda dengan manusia. Kalau manusia melawan hukum yang dibuat di negara kita, pasti dia akan dihukum. Kalau melawan hukum, dia akan masuk penjara. Tapi kita melawan Tuhan, melawan firman Tuhan, tidak melakukan firman, masih bisa bernapas, masih bisa bekerja, ya, masih sehat. Maka kadang-kadang tipu daya si setan. Dia katakan di luar sana banyak tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka sehat, mereka kaya, mereka punya kedudukan, punya jabatan. Saudara, itulah tipu daya setan. Kita tidak melihat perkara-perkara yang di bumi. Itu masalah di bumi. Bisa-bisa orang tidak percaya Tuhan,
orang tidak melakukan firman sepertinya berhasil, lebih berhasil. Tapi saudara, Tuhan mengingatkan kita, di balik hidup kita ada kehidupan kekal. Haleluya. Maka selama di bumi ini, mari kita benar-benar kita nikmati bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya selalu katakan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak saya. Tuhan Yesus Kristus ada di pihak saya siang dan malam. Apa gunanya? Jabatan tinggi, harta banyak, tapi dia tidak di pihak Tuhan. Kelihatannya berhasil, tapi diperbudak iblis. Banyak harta, tapi pikirannya dikuasai iblis, penuh dengan ketakutan. Takut untuk mati. Maka saudara, orang-orang saya kenal, orang-orang yang berhasil. Dulu dia dipuji-puji kok berhasil, semua orang datang ke rumahnya. Tapi saudara, anak menjadi melarat, bukan hanya miskin, melarat anak-anaknya. Itu harta segera habis. Begitu meninggal orang tua itu, habis semua harta dibuat anaknya. Yang rumahnya mewah, anaknya jadi mengontrak rumah. Waktu dia hidup, wah siapa seperti saya? Apalagi orang Batak. Kalau orang kaya selalu dipuji-puji, tapi orang miskin jarang dipuji tapi sering dihina. Walaupun dia hasilnya kekayaan korupsi, tapi dipuji orang. Saudara. Tapi kita bersyukur, adakah kita dipuji oleh Tuhan? Siang dan malam ada pujian dari Tuhan. Haleluya. Mana kita pujian manusia atau pujian Tuhan? Ya. Saudara, kalau Tuhan memuji kita, udah pasti kita masuk surga. Tapi kalau manusia memuji kita, belum ada, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Maka carilah pujian dari Tuhan. Haleluya. Jangan lawan Tuhan. Kedegilan hati berarti suka melawan Tuhan, suka menantang Tuhan. Itu kedegilan hati saudara. Ya. Maka dikatakan di sini, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, dikatakan pengertiannya gelap. Artinya jauh dari persekutuan dengan Allah. Pastikan hari ke hari persekutuan kita makin intim dengan Tuhan. Haleluya. Satu yang harus kita perbaiki dalam diri kita, persekutuan dengan Tuhan. Epiginosko, biarlah keintiman kita semakin erat dengan Tuhan. Apalagi firman Tuhan berkata, hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa sukar. Bulan 10 pergantian pemimpin negara kita. RI 1, pergantian RI 1. Kita semua berharap dengan pergantian pimpinan negara kita supaya negara ini akan baik. Tapi jangan saudara terus ya hanya mimpi negara ini akan baik. Bagaimana kalau negara ini tidak baik? Saudara, hati pemimpin kita Tuhan yang tahu. Hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Negara kita kaya alamnya. Tapi inilah kehidupan kita. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu beras 30 kilo nggak sampai 300. Sekarang beli beras satu karung 420 sampai 430. Hampir setengah juta saudara. Hampir setengah juta. Makanya ada orang beli per kilo. 5 kilo, 10 kilo. Kalau 30 kilo terasa. Harus disiapkan hampir setengah juta, 500.000, 430.
saudara. Maka jangan takut. Walaupun firman berkata, pada masa-masa terakhir ini akan di akhir zaman akan terjadi masa-masa sukar. Yang penting yakin ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Ada Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, pasti kita pemenang. Tidak mungkin kalah. Menghadapi kesukaran, ada kemenangan di pihak kita. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Maka untuk kita menjadi lebih dari pemenang, biarlah kita orang beriman siap setiap hari karakter kita dibaharui. Cara bersekutu kita dengan Tuhan harus dibaharui. Harus mengalami, jangan hanya sekadar berdoa. Jangan bangga berdoa 1 jam, 2 jam, itu bagus. Tapi adakah kita mengalami perjumpaan di saat kita berdoa? Adakah kita mengalami perjumpaan di saat kita dengar firman? Adakah kita mengalami perjumpaan di saat kita baca firman? Ini yang penting, saudara. Mengalami perjumpaan, saudara. Bahwa Tuhan kita percaya pencipta langit, bumi, laut, segala sini. Pemimpin negara kita pun, kalau tiap hari kita berjumpa dengan dia, berarti ada hubungan yang erat, saudara. Yang kalau pemimpin negara tiap hari berjumpa dengan istrinya, ini biasa. Sedangkan Pak Camat pun belum tentu tiap hari berjumpa dengan pemimpin negara. Pasti ini orang istimewa. Kalau tiap hari seorang camat selalu berjumpa dengan presiden tiap hari, itu luar biasa, saudara-saudara. Pasti ada promosi. Supaya kita dipromosikan oleh Tuhan, biarlah setiap hari kita berjumpa dengan dia. Ada promosi. Berarti kalau kita berjumpa tiap hari, berarti tiap hari terus dibaharui karakter kita. Amin. Ya, dibaharui karakter kita, dibaharui kelakuan kita, dibaharui tabiat kita, dibaharui sifat-sifat kita. Adakah berubah sudah 6 bulan menjalan 7 bulan di tahun 2024? Ada enggak pembaharuan karakter? Ibadahnya bagaimana? Makin dekat dengan Tuhan, makin terus setiap hari merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Ini saudara. Dan juga yang mengaku anak Tuhan harus berbeda. Dikatakan di sini perasaannya tumpul. Kalau dunia perasaannya tumpul itu udah biasa. Kalau dunia ini pikirannya sia-sia sudah biasa. Tapi masalahnya anak Tuhan, orang percaya, apakah pikiran kita benar-benar sudah dibaharui oleh Tuhan? Perasaan kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Ini perasaan yang tumpul. Ayat 19, Pak. Iya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Iya. Perasaan yang tumpul, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, ada kata kecemaran, berarti walaupun dia mengaku anak Tuhan, walaupun dia mengaku orang percaya kepada Yesus, tetap berdosa hari ke hari. Kita cemar. Tetap berbuat dosa. Baik dalam pikiran, baik dalam perasaan. Dikuasai oleh kecemaran. Ya. Itu dikatakan perasaan yang tumpul, saudara. Artinya pikirannya dikotori. Perasaannya kotor.
Saudara, itulah dunia ini. Tapi biarlah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Maka kita berbeda dengan dunia ini. Maka kita tidak sama lagi dengan dunia. Saudara, walaupun kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan kepada pencobaan, penderitaan, tantangan, tetapi karena pikiran kita sudah dibaharui, ya, kita tidak sama lagi dengan dunia. Makanya kita selalu mengucap syukur. Ini yang tidak bisa diterima dunia. Anak meninggal, suami meninggal, istri meninggal, dia bersyukur. Dunia tidak bisa menerima ini. Nggak bisa menerima. Tapi itulah beda kita dengan dunia. Saudara kekasih, kita lihat Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Iya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Iya. Perhatikan dengan baik. Karena itu matikanlah, kata matikan. Itu tidak gampang, saudara. Mematikan itu pengorbanan. Memotong ayam, ada orang tidak berani. Itu ayam dimatikan, dipotong ayam itu pasti mati. Di sini dikatakan mematikan dalam dirimu, dalam diri kita ini. Mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Rahasianya harus siap mematikan dari diri kita segala yang duniawi. Sudah dinikmati mungkin puluhan tahun yang duniawi. Firman Tuhan berkata, supaya kita benar-benar dibaharui karakter kita, harus siap mematikan segala yang duniawi. Amin. Harus siap mematikan segala keinginan kita. Harus siap mematikan segala hawa nafsu. Itu tidak gampang, saudara. Itu pengorbanan. Mematikan adalah pengorbanan. Abraham, Tuhan katakan kepada dia, persembahkan anakmu. Ini benar-benar perjanjian. Ishak adalah perjanjian. Tapi Tuhan minta persembahkan anakmu. Yang harus dimatikan dari dirinya. Dagingnya harus mati. Dia sebagai manusia biasa, kalau belum mati keinginan daging, dia tidak siap untuk mempersembahkan Ishak. Kalau tidak benar-benar mematikan keinginan dagingnya, dia tidak berangkat untuk mempersembahkan Ishak. Tapi luar biasa, karena sudah dimatikan dalam dirinya keakuannya, keinginan dagingnya, secara manusia. Kalau mungkin istrinya berkata, kalau dia bilang, diminta Tuhan anak kita Ishak ini untuk saya sembelih. Kalau Sarah tidak mematikan keinginan dagingnya, dia berkata, kau gila, kau suami yang gila. Untung Abraham tidak pamit kepada istrinya. Dia nggak ingat istrinya. Dia hanya ingat perkataan Tuhan. Dia hanya ingat perintah Tuhan. Itu seizin Tuhan. Nggak diingat istri. Ya. Jadi suami-suami jangan itu menjelaskan. Enggak, saya ingat Tuhan. Waktu dia menghabiskan berjudi
puluhan juta. Enggak permisi sama istri, enggak saya ingat. Waktu saya berjudi itu enggak saya ingat. Mami atau mama enggak saya ingat. Bukan itu maksudnya. Ya berjudi, ya jangan sampai berjudi para suami. Ya alasannya Abraham enggak ingat istrinya. Saya pun enggak ingatlah istriku. Waktu berjudi itu lain ceritanya saudara. Ya, ini karena Tuhan. Disitulah ujian kepada Abraham. Apakah dia lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya dan istrinya? Ini luar biasa. Maka saudara, ada saat kita benar-benar diminta Tuhan, tidak perlu minta izin dari siapapun. Ya. Ada saatnya begitu, saudara. Kalau Tuhan punya mau, mari kita kerjakan. Haleluya. Ini saudara. Jadi jelas firman ini bahwa matikanlah segala yang duniawi. Apa segala dikatakan di situ adalah yaitu hawa nafsu, sama dengan penyembahan berhala. Inilah yang duniawi. Walaupun dia anak Tuhan, walaupun sudah percaya kepada Yesus, kalau masih belum rela mematikan, maka dia tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Rahasianya, mari kita matikan segala yang duniawi. Haleluya. Mari kita matikan segala yang duniawi. 8. Efesus 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang pertama tadi matikan segala yang duniawi dalam dirimu. Dimulai percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Gampang saudara. Prakteknya tidak gampang. Tapi kita harus harga walaupun sakit. Harus siap mematikan segala yang duniawi. Yang berikutnya dikatakan, ya, supaya kita menjadi manusia rohani, tidak manusia dunia, harus siap membuang. Buanglah semuanya, jangan sebagian dibuang, tapi semua tuntas buang dari diri kita. Saudara, apa yang dibuang? Dikatakan di tadi, kita lihat tampilkan lagi. Apa yang dibuang? Dari Efesus, Kolose pasal 5 ayat 8, 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8. 3 ayat 8. Muncul ke lagi. Kolose 3 ayat 8. Ya, silakan. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Kita anak Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan ingatkan, buang, dimulai dari marah. Saudara, ini yang merusak kehidupan kita. Buang marah. Yang terakhir dikatakan juga kata-kata kotor. Kalau kita tidak buang marah, tidak buang kata-kata kotor, dan seberikutnya tadi, bahwa kita sama adalah manusia duniawi. Jadi supaya kita manusia rohani, matikan dan buang. Segala yang duniawi dimatikan. Dibuang semuanya, dimulai dari marah, geram, dan seterusnya. Saudara, itu udah melekat puluhan tahun. Terus marah sudah puluhan tahun.
makin lama makin meningkat kemarahannya. Ya. Makin tua, makin lancar kata-kata kotornya. Ini dibuang. Itulah beda kita manusia rohani. Manusia duniawi tidak mau membuang ini. Manusia duniawi tidak mau mematikan segala yang duniawi dalam dirinya. Itu yang kedua, saudara. Haleluya. Jadi yang pertama itu tidak lagi sama dengan dunia. Yang kedua, saudara, kita lihat pembacaan tadi, Efesus pasal 4 ayat 20-21. Silakan, Pak. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Iya. Saudara, yang kedua adalah hidup mengenal Kristus. Hidup mengenal Kristus ditandai dengan suka belajar kepada Tuhan. Ya. Suka belajar kepada Tuhan. Ya. Saudara kekasih, belajar itu mau mendengar. Siang hari ini kita belajar firman, mau mendengar firman. Sia-sialah kita datang ke rumah Tuhan, tapi tidak dengar firman. Berlalu begitu saja, dengar firman, bahkan terima firman itu dalam hati kita. Maka saudara, belajar mengenal Tuhan, mendengar tentang Dia, mendengar tentang Yesus, melalui kebenaran firman, dan menerima pengajaran di dalam Dia, dalam Yesus, kita terima pengajaran itu. Saudara, diingatkan kita, mari kita mau mendengar. Bahkan terus mendengar, sudah dengar, terima apa yang didengar. Kalau dikatakan Matius pasal 13 ayat 23. Ya. Matius 13 ayat 23. Iya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mendengar, mengerti, menerima firman, itu yang pasti berbuah. Kalau hanya mendengar, enggak ada jaminan untuk berbuah. Tapi mendengar, mengerti, dan menerima, itulah yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Kalau mendengar pasti tidak berbuah. Iblis pun mau mendengar firman. Gemetar lagi dia mendengar firman. Tapi iblis tidak pernah mengerti firman, tidak pernah menerima firman. Kalau iblis mendengar firman, mengerti firman, menerima firman, dia bukan lagi iblis. Makanya saudara, kalau hanya kita mendengar, tidak mengerti, tidak menerima, itu bukan anak Tuhan. Itu bukan orang percaya kepada Yesus. Maka berdoa supaya kita benar-benar mau belajar, mendengar firman setiap hari, membaca firman setiap hari, mengerti firman, dan terima dengan sepenuh hatimu. Amin. Ini perjuangan kita sampai kita menerima firman. Maka segala tindakan kita pasti berubah. Perbuatan kita berubah karena firman sudah diterima di hatinya. Apapun masalah yang Tuhan hadapi, saudara akan tenang, saudara akan kuat menghadapi masalah. Saudara tidak akan pernah bersungut-sungut karena firman sudah di hatimu. Ada dampak firman sudah di hati, kita bersyukur, kita tenang, kita kuat.
Kalau firman di hati, kenapa anak Tuhan, hamba Tuhan takut, khawatir, bimbang, bersungut-sungut? Karena firman belum diterima. Mendengar, mengerti, menerima firman. Kitalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan sampai dia datang kedua kali. Haleluya. Ini saudara, kita tapik buka Kejadian pasal 4. Ayat yang kelima. Ya. Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain, ya, adiknya Habil. Mereka sama-sama memberi persembahan. Tapi yang mereka terima berbeda. Maka saudara, nampak perbedaan Kain dan Habil. Padahal sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan. Sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi yang satu berkenan, yang satu tidak berkenan. Yang satu diterima, yang satu lagi tidak diterima. Kenapa? Karena mereka tidak terima dari satu sumber. Dikatakan tadi bahwa lalu hati Kain menjadi sangat panas. Saudara, benihnya berbeda. Kenapa hati Kain sangat panas? Menerima benih dari yang lain, dari roh lain, benih dari si jahat. Itu makanya panas, sangat panas. Anak Tuhan, hamba Tuhan, periksa hatimu menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Jangan sampai panas hati kita, apalagi sangat panas. Itu anak Tuhan, hamba Tuhan tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Terus Pak, selanjutnya, ayat selanjutnya. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, ditegur oleh Tuhan. Ya. Kain ditegur Tuhan. Tuhan tahu bukan benih dari si jahat. Maka Tuhan tegur dia. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Pastikan muka kita bukan muram, tapi muka kita selalu memancarkan damai sejahtera. Dari wajah kita memancarkan sukacita. Kelihatan dari wajah kita, kita sedang bersukacita atau sedang panas hati kita. Kelihatan dari wajah. Kalau hati kita tenang, kalau hati kita damai, terpancar dari wajah kita. Tapi kalau hati kita panas, terpancar wajahnya muram. Makanya saudara anak Tuhan ini, saya kenal seorang ibu. Ya, tidak termasuk cantik ibu itu. Ukuran dunia nilai 5 lah. Belum bisa dibanggakan nilai 5. Tapi saudara, ibu ini pelaku firman. Karena dia melakukan firman,
Karena firman di hati yang dilakukan firman, maka ibu ini berubah menjadi nilai 9. Lewat perbuatan. Sebaliknya orang cantik, tapi benih yang di hatinya bukan dari Tuhan, tapi benih dari yang lain, dari si jahat. Artinya tidak pernah melakukan firman. Akar pahit iya, sedih iya, susah iya, itu kelihatan dari wajahnya. Walaupun dia cantik menurutkan dunia, mungkin nilai 8, tapi benih yang di hatinya, benih dari si jahat, akhirnya berubah menjadi nilai 5. Maka saudara, mengubah kita dimulai apa yang kita terima, benih dari Allah atau benih dari si jahat. Maka kalau kita baca selanjutnya, bahwa Habil itu benih yang dari Tuhan di dalam hatinya. Alkitab mencatat tidak pernah hati Habil panas. Kenapa? Karena yang ada di hati Habil bukan berasal dari si jahat, tapi berasal dari Tuhan. Maka persembahannya diindahkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Maka saudara, kalau kita beri persembahan, kita beri persepuluhan, kita beri ini, kita beri ini, tapi kalau hatimu ya enggak benar di hadapan Tuhan, itu tidak perhitungkan Tuhan. Maka mulai biarlah bukan perbuatan yang terutama, mulai dari kita, hati kita baru perbuatan. Itulah Habil. Di persembahannya diterima Tuhan, diindahkan Tuhan. Karena apa? Benih ilahi ada di hatinya. Kain, benih si jahat ada di hatinya. Maka sama-sama beri persembahan. Maka ada 2 anak Tuhan. Kenapa? Si A begitu diberkati. Kenapa saya tidak diberkati? Periksa hati. Benih dari mana? Karena pengikut setan pun bisa berkorban. Tapi saudara yang hadir berkorban karena benih kita sama. Benih dari Allah, itulah firman Allah yang kalau kita berkorban karena firman sudah kita terima. Haleluya. Ini saudara, yang terakhir, hidup mengenal Allah, belajar, terima, pastikan benih yang kita terima adalah benih ilahi, itu firman, bukan benih dari si jahat. Itu dikatakan tadi Kejadian 4 ayat 5. Yang terakhir adalah mengenakan manusia baru. Ayat 24-25 Pak, dari Efesus. Efesus 4. Ya. 24-25. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Iya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Iya. Dikatakan, coba ayat 24 Pak. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Saudara, jangan hanya tahu, tapi harus dikenakan. Manusia baru, apa itu yang harus dikenakan? Kolose 3 ayat 24. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Manusia baru dikenakan yang pertama belas kasihan. Inilah sifat Allah kita.
Inilah sifat Tuhan kita, belas kasihan. Kita anaknya harus memiliki belas kasihan. Biarlah dikenakan belas kasihan. Apapun kita lakukan, karena ada belas kasihan di hati kita. Jelas dikatakan tadi, kenakanlah. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah yang pertama belas kasihan. Ya, suasana gereja kita akan berbeda. Ini adalah karakter Kristus. Selalu kita melakukan sesuatu karena belas kasihan. Ini sudah. Belas kasihan, kemurahan. Orang yang bermurah hati suka membagi. Tapi tidak ada kemurahan. Yang penting bertambah-tambah dalam hidupnya. Bertambah, tidak mau membagi. Orang berkemurahan selalu membagi-bagi. Itu adalah karakter Yesus. Kemurahan. Ya. Lalu dikatakan kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Ini adalah karakter Yesus. Biarlah sifat kita terus dibaharui hari ke hari. Tanda kita mengenakan manusia baru dimulai dikatakan tadi, ya. Biarlah hidup kita ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada belas kasihan. Saudara, untuk mempraktikkan ini dengan usaha kita pasti gagal. Tapi percayalah bahwa Tuhan bersama kita. Kuasanya tidak berubah. Dia akan dimampukan kita. Maka kita berbeda dengan sekedar orang-orang yang beragama. Karena Yesus bersama dengan kita. Kita tidak hanya sebagai agama Kristen, pengikut Kristus. Itu hanya secara teori. Praktek tidak ada. Teori pengikut Kristus. Tapi prakteknya bukan pengikut Kristus. Mari kita. Kalau kita benar-benar praktek, kita adalah pengikut Kristus. Ada belas kasihan, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Maka benar-benarlah tiap hari bukti orang beriman dibaharui karakter kita. Haleluya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Engkau Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung
ada pengumuman singkat oleh Departemen Diakonia kepada Bapak Yaps. Dipersilahkan mengambil tempat ke depan, ada pengumuman untuk diakonia kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ya, sesuai dengan minggu lalu, saya akan membagikan bagi anak-anak kami yang berprestasi, yang saya panggilkan, yaitu yang pertama, hadiahnya sudah ada? Oke, bentar ya. Yang pertama, saya panggilkan adik kami Devan Octavian, juara 1 kelas 1 SD. Silakan maju ke depan. Dan yang kedua, Putri S.E. Siahan, juara 1 kelas 3 SMP. Ada Putri, maju ke depan. Dan Rizky ST Siahan, kakak adik, silakan masuk. Silakan maju ke depan. Oke, ikuti urutannya ya. Dan Jonathan Prawira alias Jonathan A, Cigalingging. Oke, silakan maju ke depan. Juara 1, kelasnya nggak tahu ya, kelas berapa. Dan yang kelima, Saudari Nia, kita bantu dalam doa. Tadi orang tuanya, ibundanya mengatakan lagi kambuh, sakit yang bekas operasi, ya kita doakan supaya tetap pulih. Itu nanti diwakilkan oleh Peggy. Oke, Peggy silakan maju ke depan. Dan selanjutnya Gisela Jesitorus. Ada Gisela Jesitorus, juara 3. Nia tadi juara 2 kelas 3 SMP. Baru Felicia Cestorus, juara 4 kelas 2 SMA. Ada Felicia. Dan selanjutnya Eunike Panjaitan, juara 4 kelas 2 SD. Eunike maju ke depan samping Kak Peggy. Dan selanjutnya Rivaldo Enababan, juara 2 kelas 1 SMP. Tolong dipanggilkan di belakang lagi sekolah minggu, Rivaldo Nababan. Dan yang terakhir Salva W. Sigalingging, juara 1 kelas 2 SMP. Oke, bagi adik kami Salva sama Rivaldo nanti nyusul ya. Soalnya tadi baru nyerahkan apanya baru tadi, nggak apa-apa ya. Oke, saya undang kepada Bapak Gembala untuk memberikan bingkisan adik-adik kami, anak-anak kami. Rivaldo tadi, ya. Devan juara 1, jangan sampai tertukar ya. Ada tulisannya. Oke. Selanjutnya Putri S.E. Siahan, juara 1. Nah. Selanjutnya Rizky ST Siahan, juara 1. Dan selanjutnya Jonathan A. Sigalingging, juara 1. Nia Saragi diwakilkan oleh kakaknya Peggy, juara 2. Dan selanjutnya Gisela Gestorus, juara 3. Baru Felicia Gestorus, juara 4. Felicia Tobing tadi ada ya? Felicia Tobing nggak datang? Maju yuk. Ya, Felicia Tobing. Itu Felicia Tobing, juara 3. Oke.
Rivaldo juara 2 dan Salva juara 1. Nanti nyusul ya adik ya. Siapa yang belum dapat? Oke, yang 2 lagi minggu depan, oke? Ya, jangan dilihat isinya ya, tapi lihatlah ketulusan hati kami yang memberi. Tetap berprestasi. Buat adik-adik kami, anak-anak kami yang belum berprestasi, jangan berkecil hati. Ya, prestasi akademik memang perlu, tetapi tetap berprestasi dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Terima kasih kami diberkati hingga di tempat rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih sebelum kami heribana, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam peruas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya